Kisah misteri gaib. Bukti nyata sabda Nabi tentang istana Dajjal di atas bukit bergaram, sungguh ajaib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa salah satu indikasi akan keluarnya Ad-Dajjal tanda kiamat. Bila mana kebanyakan manusia menjadi acuh tak acuh dengan perkara fitnah Ad-Dajjal ini, dan bahkan para ulamanya pun meninggalkan kewajibannya untuk memperingatkan kaum muslimin perihal fitnah Ad-Dajjal dari atas mimbar dakwah, hanya sebagian kecil saja yang mendawahkannya, padahal di setiap akhir tahiyat akhir kita disunahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Sepertinya, kondisi umat Islam saat ini terlena mengejar cinta dunia dan lupa hari akhir zaman. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ad-Dajjal tidak akan keluar sampai manusia menjadi heran dengan perkaranya, Ad-Dajjal, dan sampai para mubalik di atas mimbar-mimbar tidak memperingatkannya soal Ad-Dajjal. Hair Ahmad Syahih di Jabal Habsyi, terletak 12,5 km dari kota Madinah Al-Munawwarah, terdapat suatu bukit yang di puncaknya dibangun suatu gedung yang diberi nama Kingdom Palace. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kelak di akhir zaman Dajjal akan terus menyerang semua manusia dan semua tempat hingga sampailah Dajjal di kota Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka akan berguncanglah kota Madinah dengan 3 kali gempa. Sebelumnya Madinah tidak pernah mengalami gempa. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah Al-Munawwarah di kala hijrah hingga akhir zaman, kota Madinah tidak akan pernah mengalami gempa terkecuali saat itu, yakni saat datangnya Dajjal laknatullah di depan gerbang Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu Madinah akan mengalami gempa sebanyak 3 kali guncangan sehingga menyebabkan berhamburanlah semua orang kafir dan munafik. Maka berkata Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarah Sahih Bukhari bahwa dikala itu Rasul mengatakan munafik, fasik, kafir, semuanya keluar dari Madinah menuju Dajjal di sebuah bukit itu kecuali orang-orang mukhlisin, yakni orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan bergeming dari Madinah Al-Munawwarah. Imam Ibn Hajar menukil salah satu hadits dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarah Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Dajjal itu berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Nabawi yang harus kita kuasai. Dari kejauhan Dajjal sudah menunjuknya, kubah hijau masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditunjuk oleh Dajjal dan berkata, itu Masjid Muhammad, itu Masjid Muhammad, kita harus sampai ke sana. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, di saat itu Madinah mempunyai 7 pintu, dan di setiap pintunya dijaga oleh 2 malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal tidak akan bisa memasuki Madinah yang pada saat itu memiliki 7 gerbang, pintu, yang di setiap gerbangnya akan dijaga oleh 2 malaikat. Sahih Bukhari, jika kita melihat peta Madinah Al-Munawwarah saat ini akan terlihat 7 jalan utama untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah.
Ketujuh jalan tersebut adalah berasal dari Jeddah, Makkah, Rabigh, Bandara, Tabuk, dan dua lagi dari wilayah sekitarnya. Lalu siapa yang memberi pengetahuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kota Madinah Al-Munawwaroh di era modern seperti sekarang ini hingga mengetahui ada 7 pintu jalan utama? Inilah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadits dari Abdullah bin Syafiq, dari Mujin bin Adra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan orang banyak, hari pembebasan, hari pembebasan, hari pembebasan. Dan mengulanginya 3 kali, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah hari pembebasan itu? Dijawab, Dajjal, penipu pada akhir zaman. Dajjal akan datang, memanjat dan menetap di atas Jabal Habsyi, melihat ke arah Madinah dan bertanya kepada para pengikutnya, adakah Anda melihat istana putih itu? Itulah Masjid Muhammad. Kemudian Dajjal berusaha mendekati kota Madinah dan mencari jalan di setiap sudut. Tetapi malaikat menghalanginya dengan pedang. Dan Dajjal akan sampai ke tanah lapang Al-Jurf dan membuat kemah. Madinah akan bergetar sebanyak 3 kali dan akan ada orang munafik lelaki dan wanita keluar untuk menyertai Dajjal. Ini adalah hari pembebasan. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Sahih Al-Musnad, Hadis Al-Fitan. Kemudian dalam sebuah hadits lain disebutkan bahwasanya Abu Said meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan tiba dan dia terlarang untuk memasuki kota Madinah. Dia akan tinggal di sebuah daerah bergaram di sekitar Madinah. Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan mendaki gunung dan melihat ke arah kota Madinah. Kemudian dia akan mengatakan kepada para pengikutnya, kalian melihat istana putih itu? Itu adalah masjidnya Ahmad, Hakim dalam Mustadrak Syahih sesuai syarat dari Imam Muslim. Kini, di pinggiran kota Madinah tepatnya di Jabal Habsyi sekitar 12,5 km dari Madinah Al-Munawwaroh telah berdiri sebuah bangunan megah yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bangunan tersebut dikenal dengan nama resmi Kingdom Palace atau Istana Kerajaan Saudi. Tetapi penduduk setempat menurut sumber di beberapa blog dan YouTube menyebutnya sebagai Dajjal Palace atau Istana Dajjal. Banyak ulama mengatakan bahwa bangunan tersebut dibangun di atas gunung bergaram, gunung yang mineralnya mengandung unsur garam, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Dan jika kita lihat dari istana kerajaan, Kingdom Palace, yang berada di atas Jabal Habsyi maka Masjid Nabawi berada lurus di timur istana tersebut, begitupun bila kita tarik garis lurus dari Madinah Al-Munawwaroh ke Kingdom Palace maka akan berujung di negara Israel. Sebagaimana kita ketahui di sana terdapat Danau Tabari atau Tiberias yang menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal dengan surut airnya. Sekarang airnya sudah surut sepertiganya, padahal sejak dahulu permukaan airnya tidak pernah surut.
Kita pun telah melihat sekarang ini Masjid Nabawi tampak sangat besar dan megah juga indah bagaikan istana putih, bahkan dilihat dari luar angkasa pun terlihat putih kemilau seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadits di atas, saat itu Masjid Nabawi masih sangat sederhana yang hanya terbuat dari lumpur basah berwarna kecoklatan dan juga batu bata, dan beratap pelepah daun kurma, tidak seperti sekarang yang sangat megah bak istana putih. Dari mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengetahuan tersebut? Inilah salah satu tanda bukti lagi kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah nyata adanya. Semoga kita lebih bersemangat dalam beribadah, beramal saleh dan mengurangi perbuatan yang sia-sia dalam mengisi sisa usia kita. Wallahu a'lam bishawab. Salamun alaikum.